dulu ya periksa kehadiran kalian. Albert, Ada Bu. Andre, Akisma, Beta, Yosi, Emil, Ren, Yeri, Joyce, Rusma, Cornelius, Marwa, Nelson, Elina, Anissa, Muni, Norma, Novianto, Ike, Retno, Repati, Iswal, Devi, Farel, Yarlino. Ada Bu. Iya, semua hadir ya, bagus sekali kelas 9A. Kita salam profil pelajar Pancasila sekaligus ini ya. Semua berdiri. Baik, ingat baca salam toh. Iya, Oke, 1, 2, 3, salam profil pelajar Pancasila. Salam beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkehidupan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Oke, tepuk tangan satu kali. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, hari ini kita akan lanjut dengan, tapi kali ini teks cerpennya membahas tentang unsur pembangun karya sastra teks cerpennya tersebut, unsur pembangunnya ya. Baik, ini ada pertanyaan nih. Materi sebelumnya, materi pertemuan sebelumnya siapa yang masih ingat? Sebelumnya kita belajar apa? Monalisa silakan. Struktur teks cerpen. Apalagi? Apa saja struktur teks cerpen itu? Ya, ada 4. Yang pertama orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, Iya. yang ketiga komplikasi, dan yang keempat resolusi. Iya, coba kita lihat sama-sama betul tidak jawaban Monalisa. Betul tidak? Sama ya? Iya, jadi pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang struktur teks cerpen. Hari ini kita akan belajar tentang unsur pembangun teks cerpen. Baik, kita lihat tujuan pembelajarannya bersama-sama ya. Hari ini tuh tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya ini, melalui pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra yang dibaca dengan benar ya. Oke, baik. Selanjutnya anak-anak, kemarin, selanjutnya Ibu mau ingatkan kita punya penilaian seperti biasa. Ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Kemudian ingat di dalam kelas itu harus disiplin sesuai dengan keyakinan kelas kita yang kita sudah buat ya kemarin di awal semester. Keyakinan kelas 9A apa saja? Menjaga kebersihan, Yang kedua, menghargai guru, yang ketiga, Disiplin. yang keempat, bertanggung jawab. ya menjaga kebersihan, menghargai guru, disiplin, bertanggung jawab itu harus diingat terus dari awal pembelajaran sampai selesai. Baik, anak-anak, pertemuan sebelumnya Ibu sudah kasih kalian kertas kecil itu yang ada 3 pertanyaan itu, ya toh? Oke. Nah, berdasarkan hasil dari isian kalian, Ibu membagi kelompok tersebut berdasarkan minat kalian dan pengetahuan awal kalian dari cerpen asesmen awal yang sudah kalian kerjakan kemarin. Ini kertasnya toh? Ingat toh? Baik. Kelompok-kelompoknya Ibu sudah sempat kasih ingat kemarin ya? Ketua kelas. Silakan duduk sekarang. Silakan duduk dalam kelompok masing-masing. Berdiri dan atau meja sudah dalam kelompok masing-masing. Baik, duduknya itu nanti ada Putri, Putra, Putri, Putra gitu ya. Kelompok yang pertama, kita sudah di grup ya, grup kelas toh. Baik, grup kelas 9A itu Ibu Siska akan memberikan kalian materi pembelajaran kita hari ini tentang unsur pembangun teks cerpen. Kemudian ada dalam bentuk video materinya, ada dalam bentuk poster. Kemudian kalian bisa lihat di buku. Buku sini juga materinya. Buku ini pegangan siswa ini ada materi
materinya di dalam. Kemudian nanti Ibu Siska kasih yang sudah Ibu Siska print juga dan lain-lain. Silakan belajar, baca materinya berdasarkan preferensi yang kalian masing-masing. Sukanya belajar sambil apa sih? Nah, baca buku, nonton video, atau lihat gambar dan lain-lain. Silakan dilihat di HP masing-masing atau di dalam buku ya. Oke, Ibu kasih waktu kita belajar untuk memahami materi itu 20 menit. Jadi kalau ada bingung, boleh panggil Ibu atau tanya ke temannya. Ya, silakan. Di buku paket ini ada di nomor 60, halaman 60. Materinya ada di halaman 60. Yang lain kalian bisa lihat ini di dalam grup yang sudah dalam grup. Oke, berapa orang ya? Siapa yang punya HP di sini berapa orang? 2 orang. Berarti dikasih materi ini di 3 orangnya. Yang seperti ini ada di dalam HP. Boleh dilihat dalam HP. Berapa orang yang punya HP? 1 saja. Jadi kalian lihat hasilnya. Jadi kalau mau nonton video, ya Mama bisa habis nonton harus punya HP di temannya ya. Oke. Ini berapa orang yang punya HP? 1. Dan 1 orang lihat terdiri dari sini ya. Di sini yang punya HP berapa? 2 orang. 3. Oke. Ya, sebenarnya membaca. Di sini siapa yang nonton video ya? Siapa yang nonton video? Oke, baik. Siapa yang nonton video lagi? Oke. Sekarang coba kita cek kalian punya wawasan dari game itu namanya Wordwall ya. Ini bikin game di Wordwall. Jadi silakan diklik, itu sudah kirim ya. Kita di website kirim, dia punya link ke grup WA itu. Jadi ini yang bisa main hanya yang punya HP. Jadi HP-nya nanti kalau satu habis main kasih di kawan yang lain yang tidak ada HP ya. Bisa toh saling berbagi ya. Ya baik. Jadi linknya game itu di sini. Di linknya ada Wordwall Net itu diklik. Klik dia punya link. Silakan yang punya HP boleh masuk dan diklik. Kawan yang lain boleh mendekat dan lihat. Nanti yang habis main dikasih ke teman-temannya. Tunggu dia loading dulu. Ada yang sudah berhasil masuk? Ada yang sudah bisa masuk di dalam? Iya, siapa yang sudah dapat nilai berapa? Oh, ada sementara. Iya, silakan. Ada sementara. Ya, baik. Ya. Contohnya ada di depan sini. Ibu ada tulis buku nama lengkap lagi. Kemudian yang belum sempat bermain, karena belum HP-nya belum dikasih ke teman, coba lihat ke depan. Ibu Siska main. Ya, Ibu main satu saja ya. Jadi ini ada pesawat merah, terus dia punya pertanyaan di bawah. Tempat waktu suasana dalam cerita itu apa? Tempat waktu suasana cerita? Latar. Coba ditebak latar. Betul. Ya toh? Kemudian kita tunggu soal selanjutnya. Runtutan jalan cerita. Apa itu runtutan jalan cerita? Alur dan lain-lainnya. Silakan. Ini dapat berapa? Dapat 1. Coba kasih Joyce coba bermain. Coba kasih Joyce bermain. Coba. Yalino berapa? Masa Yalino pasti Yalino kalah tuh. Lihat pertanyaannya ada di bawah. Pertanyaannya ada di bawah sini. Di bawah sini pertanyaannya. Ada 1. Maksudnya pesawatnya mau taruh tapi paham ya? Paham toh? Oke, masih ada yang bermain. Masih 2 menit lagi. 2 menit lagi main game ini ya. 2 menit lagi. Dapat berapa? Benar 3. Oke, sengit sekali ini permainannya ya. Benar berapa? Belum ada yang benar. Pertanyaannya apa itu? Nah, itu apa? Ciri khas bahasa itu apa? Bicara tentang apa? Tentang gaya bahasa. Jadi silakan ditambah gaya bahasa. Benar 3. Lanjut, yang masih main lanjut. Benar berapa? Benar 1.
alasannya apa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini nanti bisa kita sekalian survei sesuai dengan minat kalian kemarin. Kalau persahabatan, edukasi persahabatan, misteri, edukasi misteri. Kemudian tentukan itu di dalam ini survei temanya apa, tokohnya siapa-siapa saja, alur apa yang digunakan, sudut pandang pengarangnya apa, dan lain-lain. Sudah paham? Ya, baik. Jadi semuanya aktif nanti edukasi semua anggota dan punya kertas cerpen untuk saling berdiskusi ya. Bagi dulu LKPD-nya. Ibu bagi lagi bagi dulu LKPD-nya ya. Oke. Kelompok ini harus nanti sebut ya. Kemarin itu kalian punya minatnya apa? Masih ingat kok masa kalian punya minat sendiri kalian lupa kan lupa. Oke. Baik. Kelompoknya Mona Lisa kemarin minatnya apa? Misterius. Jadi ceritanya harus ada misteri-misterinya. Misterius. Kemudian kelompoknya Dewi kemarin tentang petualangan. Petualangan. Terus kelompok ini persahabatan. Persahabatan. Oke. Ini kelompok ini persahabatan. Persahabatannya kan banyak, jadi ibu bikin ceritanya beda-beda ya. Persahabatan. Persahabatan. Kemudian yang ini persahabatan juga. Persahabatan. Silakan dikerjakan ya. LKPD-nya dikerjakan, ceritanya itu. Baik, ya, tulis nama kelompok, jangan lupa. Kemudian diisi yang bagian pertamanya itu. Boleh dilepas sektornya supaya berbagi. Supaya teman yang lain kerjain ini, teman yang lain kerjain ini. Supaya cepat, toh? Iya. Yang presentasi juga nanti omong, yang pengamat juga omong. Jadi nanti ambil masing-masing perwakilan datang ambil seperti di sini ya. Kelompok-kelompok untuk lihat keaktifan kalian.
siapa ya? Ini kasih di ya. Itu tulis dalam satu LKPD itu yang nanti dipresentasikan dan dikumpulkan. Nah, masuk di alur pilih salah satu. Kira-kira itu cerita yang kalian dapatkan itu alur maju atau rasa campur. Kalau ada yang masih bingung cari kerjanya, kasih tau ibu ya. Tulis sudah, nanti kasih presentasi. Jangan sampai kalian kalau sudah di otak langsung tulis di dalam LKPD-nya supaya jangan lupa nanti. Selesai waktu nanti tulis apa di LKPD bagaimana? Kelompok ini sudah sampai mana? Sini pokoknya Iya. kalian Alvaro sifatnya bagaimana? Cuma yang presentasi kok amati. Lalu polisi di sini. Ini kelompoknya Muni di sini ya. Muni Punama saja. Terus yang diamati ditangkap itu kelompoknya mengalami mereka di sini. Terus kira-kira mereka punya temanya ada tidak? Terus ada kesamaan dengan kalian juga tidak? Ada perbedaannya tidak ya? Bagaimana ini presentasikan di sini. Silakan ya isi sampai terakhir ya. Baik, silakan kelompoknya mana bisa mereka presentasi di luar yang jadi pengamat presentasi juga toh? Iya. Presentasi kalian jadi kalian tidak usah mengamati, kalian fokus mau presentasi. 3 kelompok ini silakan mengamati. Kelompoknya Mona Lisa. Di tempat saja, presentasi di tempat. Ya, silakan duduk. Arahkan pandangan ke kelompoknya Mona Lisa, silakan. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Bukit. Saya dari kelompok misterius akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami tentang konvoi masa lalu. Klakson kegerangan menyadarkan wanita yang melamun saat lampu hijau. Hasil diskusi kami dari kelompok misterius, tema yang kami ambil yaitu konvoi masa lalu. Tokoh yang terdapat dalam cerita yaitu Novia Wulkesari dan Parade Konvoi. Penompokan menduga hal-hal yang pasti terjadi jika dalam keadaan publik. Alur yang kami dapat dari cerita tersebut yaitu alur mundur. Selatan tempat kejadian peristiwa yaitu di jalan raya. Waktu pada saat hujan. Suasana dalam kejadian saat hujan deras. Rupanya yang kami dapat dalam cerita yaitu
Orang ketiga, serba tahu atau kebenaran tidak terlibat. Amanat yang kami ambil dalam tersebut yaitu cukup disalurkan biasa saja, kalian jangan belum lagi. Demikian hasil diskusi kami dari seluruh serius. Iya, oke, kita tepuk salut dulu. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kelompok yang menanggapi. Siapa yang menanggapi nanti kalau kita nilai di sini. Kelompok mana? Yang tadi dapat kertas menanggapi itu kelompok mana? 1, 2, 3 ya toh? Mau menanggapi? Ya silakan Nona berdiri. Berdiri. Kelompoknya friend mau menanggapi silakan. Baik. Kira-kira berbagian tema dan juga ada yang sama dengan kelompok kalian tidak gitu ya? Oke silakan. Tema yang lain silakan dengar. Latar tidak sama, Latar tidak sama. panjang tidak sama, Tidak sama. bahan tidak sama, amanat tidak sama, alur tidak sama. Oke, kira-kira apa yang membuat kalian punya alur latar sudut pandang penukuhan amanat itu tidak sama? Itu apa yang membuat tidak sama? Iya, tepuk tangan dulu. Baik, kelompoknya Islam, karena habis waktunya nanti dikumpulkan saja SKPD-nya ya. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu Siska mau bertanya kepada kalian. Kalau di bagian sudut pandang itu biasanya terdiri dari 3 ya. Apa saja sudut pandang itu? Sudut pandang. Lihat di kalian punya catatan. Orang pertama, Iya, yang pertama. orang pertama di sampingnya, orang ketiga tidak tahu atau ada yang terlibat. Oke, baik. Kalau orang pertama tokoh utama itu kata ganti yang digunakan apa? Kata ganti yang digunakan apa? Orang pertama tokoh utama berarti dia menggunakan kata ganti aku atau saya ya tuh. Kalau orang pertama orang ketiga berarti dia menggunakan kata ganti dia atau nama orang lainnya atau nama seseorang. Kemudian kalau untuk alur itu terdiri dari apa saja? Alur campuran. Kalau alur maju itu dia punya contohnya kayak bagaimana? Contoh alur maju itu dia bagaimana bentuknya? Ceritanya bagaimana kalau pakai alur maju? Menggambarkan dalam cerita yang dari awal perkenalan tokoh, situasi, lalu menimbulkan konflik hingga puncak konflik dan terakhir penyelesaian konflik. Ya, jadi alurnya maju terus ke depannya. Kalau alur mundur ceritanya bagaimana? Ceritanya ada mundur ke belakang ya toh. Kemudian kalau latar ada berapa jenisnya? 3 apa saja? Oke, kalau latar tempat itu berarti dia menjelaskan tentang apa? Lokasi kejadian Kalau latar waktu? peristiwa dan diceritakan. Oke, kalau suasana? Baik, sudah ada paham semua ya? Mungkin Joyce tadi dari yang 8 unsur itu Joyce belum paham di bagian mana. Itu supaya nanti Siska baca jadi kita tahu anak-anak belum paham di bagian ini. Belum paham lagi. Iya, silakan. Pertemuan ke selanjutnya tuh kami main game lagi, kami ice breaking, kami presentasi, diskusi kelompok, kerja LPPD dan lain-lain gitu ya. 1 menit lagi. Ya, yang sudah langsung kumpul di sini. Barat mana di sini? Yang sudah baratan ke depan, kumpul di depan. Nah, kayak Mona Lisa dia sudah paham semua materi pada hari ini. Oke, ya, ini beda, maunya beda. Ya, bagus ya.